Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ibu Riri Sumantri. Kita akan belajar matematika wajib kelas 10 tentang SPLTV, sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, sebelumnya kita sudah membahas penyelesaian SPLTV dengan menggunakan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Kali ini kita akan membahas metode yang lainnya, yaitu metode Gauss dan metode Gauss-Jordan. Nah, di sini sudah ada SPLTV yang sebelumnya sudah kita selesaikan dengan menggunakan metode gabungan. Kali ini kita mau lihat apa sih bedanya metode gabungan dengan metode Gauss dan metode Gauss-Jordan dengan SPLTV yang sama, namun di sini perintahnya agak berbeda ya. Di sini perintahnya adalah 2x, mencari nilai 2x plus y min z. Langkah pertama untuk menyelesaikan SPLTV ini dengan metode Gauss adalah kita ubah SPLTV ini ke dalam bentuk matriks dasar ya. Sebenarnya matriks ini akan kalian pelajari lebih fokus pada kelas 11. Kita ubah dulu SPLTV-nya ke dalam bentuk matriks. Kita perhatikan koefisien X-nya ya. 4, 4, 2. Maka kita tulis di sini 4, 4, 2. Selanjutnya Y-nya 2, 6, 2. 2, 6, 2 dan Z 4, 1, 7. 4, 1, 7. Selanjutnya 4, 15, min 1. Nah, ini merupakan bentuk matriks dasarnya, di mana ini merupakan kolom ya. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan ini merupakan baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Nah, bentuk matriks dasar ini nanti akan kita ubah menjadi bentuknya ini ya. 100 terus 101 A B C M N P. Nah, jadi 4 ini di kolom pertama, baris pertama harus kita ubah menjadi 1. Baris kedua kolom pertama dan baris ketiga kolom pertama ini harus kita ubah menjadi 0. Sedangkan baris kedua kolom kedua ini kita ubah menjadi 1. Dan baris ketiga kolom kedua ini akan kita ubah menjadi 0. Baris ketiga kolom ketiga akan kita ubah menjadi 1. Bagaimana cara mengubahnya? Maka kita akan memulai proses basis elementer ya, namanya OB, proses OB. Ini kita hapus dulu ya. Oke, langkah pertama kita akan ubah kolom pertama, baris pertama menjadi 1. Karena ini adalah baris pertama, kita tulis di sini B1. Ya. 4 ini akan menjadi 1 jika kita bagi dengan 4. Maka B1 ini kita tulis dibagi 4. Atau bisa saja dengan ditulis 1/4 dikali B1. Nah, kita bisa tulis di sini 1/4 B1, berarti 4
dibagi 4 ya. 4 dibagi 4 dapatnya 1. Sekarang yang 2, kita fokus di baris yang pertama ya. Karena kita akan mengoperasikan ini, kita perlakukan untuk baris pertama dulu. Yang baris 2 dan 3 belum. Jadi kita fokus ke sini. Yang ini sudah kita ubah, selanjutnya kolom kedua. Kolom kedua 2 dikali 1/4 sama aja dengan 2/4 ya. 2/4 itu adalah 1/2. Selanjutnya kolom ketiga sama dengan ini ya, 4/4 jadinya 1. Lanjut 4/4 sama dengan 1. Oke, selanjutnya untuk yang baris kedua dan baris ketiga, ini kita tulis saja. Langsung kita tulis karena belum ada perlakuan untuk di sini ya. 227 min 1. Langkah selanjutnya kita akan ubah baris kedua dan baris ketiga untuk kolom yang pertama menjadi 0 ya. 4 dan 2 ini akan kita ubah menjadi 0. Maka hubungannya kita harus kaitkan dengan B1. Ini adalah baris kedua, maka kita tulis di sini baris kedua dan ini adalah baris ketiga. Ini kita akan hubungkan dengan B1 ya. Nah, 4 ini adalah baris kedua. Ini adalah 4. Ini harus kita ubah menjadi 0, maka 4 ini harus kita kurangi dengan 4. Maka di sini kita tulis dengan min 4 ya. Min 4 B1 plus B2. Kita coba. Min 4 kali 1 adalah min 4. Min 4 ditambah 4 adalah 0. Iya benar. Kita langsung tulis di matriks selanjutnya ya. Yang di atas tetap ya. 1/2 1/4. Min 4 dikali 1 ditambah 4 itu hasilnya 0. Selanjutnya yang ini juga. Min 4 dikali setengah itu min 2 ya. Min 4 dibagi 2 min 2 terus ditambah 6. Maka di sini 4 terus min 4 kali 1 ditambah 1 jadinya di sini min 3. Min 4 dikali 1 ditambah 15. Min 4 dikali 1 min 4 ditambah 15 hasilnya 11. Ini untuk yang baris kedua. Selanjutnya baris yang ketiga. Perhatikan B3. 2-nya ini harus kita ubah menjadi 0. Maka hubungannya dengan B1 adalah B1-nya kita kalikan dengan min 2. Min 2 dikali 1, min 2 ditambah 2. Maka di sini 0. Min 2 dikali setengah itu min 1. Min 1 ditambah 2. Dapatnya di sini 1. Min 2 dikali 1, min 2. Min 2 ditambah 7, 5. Min 2 dikali 1 terus ditambah min 1 berarti min 2 dikurang 1 min 3. Nah, ini selanjutnya kita akan ubah 4 ini menjadi 1. Tapi kita perhatikan yang di bawahnya sudah 1. Kenapa tidak kita tukar saja? Jadi di sini kita akan tukar posisinya. Baris 3 menjadi baris 2. Baris 2 menjadi baris 3. Maka kita peroleh
diretak setengah 1, 4. Nah ini berubah jadinya 0, 1, 5, min 3, 0, 4, min 3, 11. Nah sudah ya, 1, 0, 0, 1. Nah ini kita harus ubah jadi 0, dan ini juga harus kita ubah menjadi 1. Kita ubah yang ini dulu ya, 4-nya. Nah 4 ini berada di baris ke-3. Maka kita tulis di sini baris ke-3. Baris ke-3, terus kita kaitkan dengan B2 ya. Kita kaitkan dengan 1 ini. Kalau tadi kan kita kaitkan dengan 1 yang di kolom pertama. Kalau sekarang kita kaitkan dengan kolom kedua. Nah, di sini baris 2. Baris ketiga ini 4 ya. Sama seperti yang tadi, maka B2-nya kita kalikan dengan min 4 biar dia jadi 0. Min 4. Min 4 B2 ditambah B3. Kita lanjut di sebelahnya ya. Kita tulis di sini. Kita tulis yang atasnya dulu ya, baris pertama dan baris keduanya dulu. Baris pertamanya 1, setengah, 1, 4. Terus baris keduanya 0, 1, 5, min 3. Nah, min 4 dikali B2, B2-nya di sini adalah 0. Min 4 dikali 0, 0, ditambah 0 juga hasilnya 0. Lanjut, min 4 B2, min 4 kali B2, B2-nya adalah 1, min 4 dikali 1 ditambah 4, maka hasilnya di sini juga 0. Di sini min 4 dikali B2, B2-nya adalah 5, min 4 dikali 5, min 20, dikurang 3, min 20 dikurang 3, maka di sini min 23. Lanjut di sini min 4 dikali min 3, maka hasilnya positif. Positif 12 ditambah 11, nah di sini 23. Nah, ini sudah 1100. Tinggal kita ubah yang di sini ya, kolom ketiga baris ketiganya menjadi 1. Nah, dengan cara di sini kan tadi mau kita ubah 1. Maka min 23 ini biar hasilnya positif, maka kita kalikan dengan negatif ya. Negatif 1/23 dikali B3 karena dia ada di baris 3. Yang untuk baris pertama dan kedua kita tulis selanjutnya ini ya, min 1/23 kali 0, 0, min 1/23 kali 0, 0, min 1/23 dikali min 23 hasilnya 1, min 1/23 dikali 23 hasilnya min 1. Nah, di sini sudah selesai untuk metode Gauss-nya ya, batas ini. Namun kita akan mencari
nilai X, Y, dan Z-nya. Kita perhatikan. Ini kan sebenarnya kolom ini khusus X, Y, dan Z, ya. Nah, di sini berarti tersisa untuk yang baris pertama X-nya ada 1, maka kita tulis di sini X, terus Y-nya ada setengah, maka kita tulis 1/2 Y ditambah Z-nya ada 1, Z sama dengan 4. Lanjut ke baris yang kedua, ini X-nya 0, maka tidak usah kita tulis, langsung saja Y-nya 1, terus ditambah 5Z sama dengan -3. Untuk baris yang ketiga, Z sama dengan -1. Nah, setelah seperti ini, kita substitusi nilai Z sama dengan -1 ke persamaan yang untuk baris yang kedua, ya, persamaan yang kedua. Ini kita masukkan, kita tulis di sini aja ya, kayak ini aja ya. Nah, Y ditambah 5, Z-nya kita ganti menjadi -1 sama dengan -3. Y sama dengan -3, -1 dikali 5, -5, pindah ruas jadi positif 5. Y sama dengan -3 ditambah 5, dapatnya 2. Kita sudah ketemu nilai Z dan Y, sekarang kita cari nilai X-nya. Oke, di sini ada salah penulisan. 4 di sini sebenarnya adalah 1. Ya, di sini kan ada 1 setengah 1 1. Di sini tertulis 4, ya. Kita ganti semuanya. Ini salah tulis. Satu, ya. Nah, ini tidak ada masalah di yang baris-baris yang lain, ya. Walaupun ini salah tulis, tapi tidak ada membuat kesalahan di baris yang lainnya. Kita perhatikan, tadi udah dapat -1 untuk Z, Y-nya juga dapat 2. Sekarang kita cari nilai X-nya. Nah, di sini kita ganti sama seperti yang tadi. X ditambah 1/2, Y-nya kita ganti 2. Selanjutnya ini 1, ya. Nah, selanjutnya ditambah Z, Z-nya di sini -1 sama dengan 1. Nah, di sini setengah dikali 2 adalah 1. 1 dikurang 1 maka habis, ya, maka X-nya tinggal 1. X sama dengan 1. X-nya sudah dapat, Y-nya sudah dapat, Z-nya juga sudah dapat. Pertanyaannya adalah nilai 2X plus Y min Z. Maka kita bisa langsung masukkan nilainya, ya. 2X plus Y dikurang Z sama dengan 2 dikali 1 ditambah 2 dikurang -1. 2 ditambah 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 5. Oke, itulah tadi. Nih, ya, hasilnya. Tidak kelihatan, ya. Nih, hasilnya adalah 2 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, itulah tadi penjelasan untuk metode Gauss pada sistem persamaan linear 3 variabel untuk soal yang sama dengan yang kita jelaskan, kita bahas sebelumnya. Ini kita dapat nilai X, Y, dan Z-nya sama, ya, walaupun dengan metode yang berbeda. Jadi kita bisa pilih kira-kira mana yang lebih gampang, apakah metode gabungan atau metode ini. Ini tergantung
masing-masing ya. Nah, ini adalah metode Gauss. Selanjutnya nanti kita akan bahas dengan metode Gauss-Jordan. Apa sih bedanya metode Gauss ini dengan metode Gauss-Jordan? Untuk metode Gauss-Jordan ini sebenarnya tidak jauh beda dengan metode Gauss. Hanya saja ini nanti kita akan ubah matriksnya ya. Perbedaannya hanya di sini ya. Nih. Di sini dia 100 010 001. Jadi di sini yang segitiga yang ini, yang di atas ini semuanya 0. Itu untuk Gauss-Jordan. Tapi kalau untuk Gauss dia terhenti sampai di sini. Nah, sekarang kita akan cari dengan menggunakan metode Gauss-Jordan. Ini hanya kita hapus saja yang untuk akhirnya ya. Kita lanjutkan untuk metode Gauss-Jordan. Kita hapus dulu ini. Ini kita ubah menjadi metode Gauss-Jordan. Ya. Nah, ini untuk sampai matriksnya ini sama dengan metode Gauss, hanya kita akan lanjutkan lagi ya. Kita akan lanjutkan lagi. Kita ubah untuk baris pertama kolom keduanya menjadi 0. Nah, setengah ini akan kita ubah ke bentuk 0 ya. Jadi ini karena di sini adalah baris pertama. Dan kita akan kaitkan dengan baris kedua. Baris keduanya 1 ini tadi ya. Maka kita kalikan B2-nya ini dengan min 1/2. Maka kita dapatkan kalau min 1/2 dikali 0 itu tetap 0 ditambah 1, di sini tetap 1 ya. Setengah, min setengah dikali 1 ditambah setengah, maka di sini 0. Min setengah dikali 5 itu min 5/2 ditambah 2, maka di sini dapatnya min 3/2. Selanjutnya min setengah dikali min 3, maka dapatnya positif ya, 3/2 ditambah 1, maka di sini 5/2. 0, 1, 5, min 3, 0, 0, 1, min 1. Nah, langkah yang selanjutnya ini kita akan ubah menjadi 0. Kita agak geser ya. Nah, ini karena dia adalah B1, karena di sini satunya ada di baris ketiga, maka kita kaitkan dengan B3. Ini min 3/2, maka di sini positif 3/2. Sedangkan yang ini adalah B2, terus kita kaitkan dengan B3. Di sini positif 5, maka di sini negatif 5. Lanjut. Ini pastilah ya, ini sudah pasti 1, 0, min 3/2. Ini akan kita ubah menjadi 0, yaitu B3. 3/2 kali 1 ditambah min 3/2, maka ini dapatnya 0. Terus 5/2 ini akan menjadi, kita ubah dulu, 3/2 dikali min 1 ditambah 5/2, maka ini akan dapatnya adalah 1 ya. Terus di sini 0, 1,
min 5. Min 5 dikali 1, 5 dapatnya di sini 0. Terus min 5 dikali min 1 dapat 5. 5 dikurang 3 di sini 2. Lanjut ini 0, 0, 1, min 1. Nah, untuk metode Gauss-Jordan sudah selesai ini. 100, 010, 001 ya. Satunya di sini, sedangkan segitiga yang bawah dan atas ini 0 ya. Nah, X-nya sudah kita dapatkan. Langsung kita dapat X-nya adalah 1. Y-nya adalah 2. Z-nya adalah min 1. Pertanyaannya adalah 2X plus Y min Z sama dengan 2 dikali 1 ditambah 2 dikurang min 1. Hasilnya adalah 5. Oke, hasilnya adalah 5. Nah, itulah tadi pembahasan tentang metode Gauss dan metode Gauss-Jordan. Pada intinya Gauss-Jordan dan Gauss ini hampir sama, hanya saja untuk Gauss-Jordan itu harus kita ubah menjadi 0 semua untuk segitiga yang atasnya tadi ya. Inilah tadi pembahasannya. Kita selesaikan SPLTV yang sama dengan metode yang sebelumnya. Hasilnya pun juga sama. Sekarang tinggal memilih mau pakai metode yang mana. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran pada video kali ini tentang metode Gauss dan metode Gauss-Jordan. Semoga dimengerti ya. Dan jika ada yang kurang dimengerti, nanti boleh dicek ulang videonya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, daya ingat manusia itu lemah dan terbatas. Karenanya, kita dianjurkan agar mencatat ilmu. Selamat belajar, selamat mencatat.